Nah, baik Bapak Ibu sekalian, izin memperkenalkan diri ya sebelum kita praktek. Perkenalkan nama saya Dede Chandra, biasa dipanggil Mas Dede, dan saya salah satu tim teknis dari Titik Terang Kreatif yang pada siang hari ini akan memberikan eh, ataupun berbagi ilmu terkait dengan teknis dongkrak usaha. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang baru bergabung di Titik Terang Kreatif untuk belajar digital marketing ya, khususnya SEO dengan menggunakan dongkrak usaha. Pada siang hari ini kita akan kembali lagi praktek bagaimana cara posting produk di akun member dongkrak usaha. Nah, dan bagi Bapak Ibu yang baru bergabung ataupun yang baru ikut ya dengan kelas Mas Rehan ataupun kelas Raja Google. Nah, itu di sini kita bisa sharing-sharing ataupun nantinya Bapak Ibu kalau ada kendala itu bisa kita diskusikan di akhir ini ya Bapak Ibu ya nantinya ya di akhir sesi. Baik, sebelum itu kita izinkan saya dulu ini ya Bapak Ibu ya untuk share screen terlebih dahulu. Nah, baik Bapak Ibu, nah, ini adalah tampilan dashboard dari akun member Dongkrak Usaha. Jadi tiap-tiap akun member tampilannya seperti ini. Nah, namun yang membedakan nantinya adalah kuota tiap-tiap member tersebut. Nah, jadi di sini pada kesempatan kali ini kita akan coba praktek nanti Bapak Ibu ya. Coba praktek bagaimana cara kita posting produk terlebih dahulu dan nanti kita akan lakukan sampai nanti kita melakukan pengindekan ke Google. Nah, jadi sebelum kita praktek, izinkan saya untuk sedikit menjelaskan Bapak Ibu ya terkait dengan fitur-fitur yang ada di akun member Dongkrak Usaha yang ada di sini. Nah, di sini kita bisa melihat sama-sama Bapak Ibu ya, ada di sini keterangan paketnya. Paket dari akun member yang saya miliki yaitu paket WebShare 500 produk. Nah, untuk produknya ini itu tergantung Bapak Ibu beli ke akun ke Titik Terang Kreatif. Untuk kuota akunnya itu mulai dari 10 kuota, maaf 5 kuota sampai ada yang 5.000 kuota, bahkan 10.000 kuota. Itu tergantung nanti Bapak Ibu mau membeli akun apa membeli kuotanya itu ke Titik Terang Kreatif. Kemudian jumlah kuotanya di sini kita lihat Bapak Ibu ada 23/500, yaitu keterangannya 23 kuota postingan yang sudah terposting dari 500 postingan yang tersedia. Nah, ini dua ini adalah keterangan dari paket dan kuota produk yang akun member kita miliki. Kemudian ada pengumuman ya, pengumuman yang mana pengumuman ini berisi tentang informasi terkait dengan dongkrak usaha. Nah, di sini bisa Bapak Ibu lihat nantinya apa-apa saja yang perlu di Bapak Ibu baca ataupun Bapak Ibu ketahui bisa lihat di fitur pengumuman ini. Kemudian ada di produk. Fitur produk ini kita gunakan untuk memposting produk nantinya dan insya Allah akan kita laksanakan untuk prakteknya ya nanti itu bisa kita input lewat fitur input produk ini. Nah, jadi untuk di fitur produk ini ada eh, dua ya. Jadi kalau yang akun member biasa itu cuma ada input produk dan refresh table ini. Nah, jadi untuk yang fitur import file CSV ini itu fitur upgrade. Nah, jadi kalau Bapak Ibu belum upgrade code akunnya, itu dia nggak akan muncul fitur import file CSV ini. Nah, jadi import file CSV ini fungsinya untuk menginput hasil dari tool. Nah, jadi di titik terang itu ada namanya Mark Tool ya Bapak Ibu ya. Jadi ada namanya Mark Tool. Ya, Mark Tool ini salah satu tool untuk membuat uh, postingan secara massal ataupun secara banyak. Dan nanti dalam satu kali posting ke akun Dongkrak Usaha itu bisa ratusan bahkan ribuan postingan, tergantung nanti dari kuota yang Bapak Ibu miliki. Nah, namun untuk pengaksesan akun ataupun tools dari Maktul ini dia terbatas ya Bapak Ibu ya, karena ini uh, tools berbayar, jadi memang nggak semua orang bisa untuk aksesnya.
Nah, jadi dari hasil maktul ini kita bisa gunakan fitur import file CSV ini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Namun untuk bagi kita yang baru memulai belajar digital marketing dengan dongkrak usaha, saya menyarankan untuk awal-awal itu kita memposting lewat input produk secara manual. Nah, nanti sampai Bapak Ibu bisa memahami step by step dalam posting produk secara manual nantinya. Kemudian ada meta tag. Meta tag ini fitur yang kita lakukan pertama kali. Jadi bagi Bapak Ibu yang baru memiliki akun member dongkrak usaha, itu yang perlu Bapak Ibu lakukan ataupun hal yang pertama Bapak Ibu lakukan yaitu mengisi eh, form yang ada di Jadi di meta tag ini ada titel, deskripsi, dan keyword. Nah, jadi Bapak Ibu harus mengisi sesuai dengan produk dan jasa ataupun nama bisnisnya juga boleh ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini ada titel. Titel ini diisi dengan nama produk ataupun nama jasa ataupun nama Bapak Ibu sendiri. Nggak masalah. Karena ini sebagai identitasnya ya, titel ini identitas dari akun member Dongkrak Usaha Bapak Ibu sekalian. Kemudian itu ada deskripsi. Deskripsi ini penjelasan dari titel yang tadi. Nah, kalau Bapak Ibu mengisi titel ini terkait dengan nama bisnis, baik itu produk dan jasa, nah di deskripsi ini penjelasan singkat terkait dengan nama produk dan jasa yang Bapak Ibu cantumkan di titel ini. Nah, ini saling berkaitan ya Bapak Ibu ya. Kemudian di deskripsi ini kita kalau sudah kita isi, baru kita lanjut ke keyword. Nah, untuk keyword ini disesuaikan dengan produk dan jasa yang Bapak Ibu miliki ataupun yang akan Bapak Ibu posting di dalam akun member dongkrak usahanya. Nah, ini kalau kita contohkan jasa kontraktor, kemudian bata tempel ya, bata tempel, kemudian umroh dan yang lain-lainnya. Nah, kurang lebih seperti itu nantinya Bapak Ibu ya. Jadi keyword ini adalah diisi sesuai dengan postingan yang akan Bapak Ibu upload di dalam akun member member dongkrak usahanya. Kemudian untuk di tiga ini dia saling berkaitan ya Bapak Ibu ya. Jadi memang harus diperhatikan dalam pengisiannya dan juga disesuaikan dengan kebutuhan produk dan jasa yang Bapak Ibu miliki. Dan ada form yang lain ya Bapak Ibu ya, ada form yang kedua yang ataupun yang keempat ya, itu Google verifikasi. Nah, jadi Google verifikasi ini kita gunakan untuk menyimpan kode verifikasi yang kita dapatkan dari GSC, yang mana GSC itu adalah tempat kita untuk mendaftarkan link-link postingan kita agar bisa terindeks di pencarian Google. Nah, jadi perlu kita kita daftarkan terlebih dahulu agar si Google mau berkunjung ataupun me- mau membuat ataupun inilah Bapak Ibu ya postingan kita itu agar bisa terindeks. Jadi robot Google datang berkunjung dan mengambil link yang kita daftarkan. Nah, jadi kita harus daftarkan dulu dengan menggunakan Google verifikasi ini. Nah, jadi Google verifikasi ini kita dapatkan nantinya ya di GSC ini Bapak Ibu ya. Di Google Search Console ini. Nah, nanti ini akan kita coba praktekkan juga. Nah, di sini untuk Google verifikasi ini yang awalan yang ini itu untuk penyimpanan kode verifikasi yang domain mandiri. Nah, kita tambahkan di sini nantinya. Sementara untuk form yang Google verifikasi yang kedua, itu kita untuk penyimpanan kode verifikasi untuk domain subdomain dongkrak bisnis. Nah, jadi untuk yang Google verifikasi ini bisa kita, kalau Bapak Ibu baru memulai ya, jadi ini masih kosong. Nah, nanti ini kita akan coba jelaskan nantinya. Kemudian di Google verifikasi list ini, eh, ini adalah tempat kita bisa mengaktifkan subdomain-subdomain yang ada disediakan di dongkrak usaha. Nah, jadi di dongkrak usaha itu ada memiliki subdomain yang mana kita bisa aktifkan subdomain tersebut agar bisa kita lakukan pengepungan pasar ya Bapak Ibu ya. Jadi di dongkrak bisnis itu ada fitur yang memang diunggulkan salah satunya dengan subdomain ini. Nah, jadi bisa kita
mengaktifkan subdomain-subdomain yang sudah disediakan di sini ya Bapak Ibu ya. Ada kurang lebih seratusan ya, 100 subdomain yang bisa kita gunakan ataupun kita aktifkan dengan domainnya .my.id dan juga .com. Nah, jadi ya .com ya, kita cari dulu. Nah, ini seperti ini. Nah, dan untuk awal-awal kalau Bapak Ibu mau apa namanya menggunakan atau mengaktifkan subdomain ini diusahakan untuk awalnya itu yang .com. Kalau nggak salah untuk .com ini itu ada kurang lebih 10-an domain. Nah, jadi diusahakan untuk awalnya itu yang .com dulu Bapak Ibu ya. Baru kalau sudah Bapak Ibu aktifkan yang .com baru yang .my.id ini. Nah, di sini masih sama ya, Google verifikasi kode. Jadi tadi kita daftarkan ke GSC dan kita dapatkan kode verifikasinya dan disimpan di sini. Baru kita lakukan submit. Kemudian ada juga iklan baris. Nah, iklan baris ini kita gunakan untuk mengiklankan postingan kita lewat eh, website Dongkrak Usaha. Nah, jadi di Dongkrak Usaha itu ada fitur ya Bapak Ibu ya, fitur iklan baris. Nah, iklan baris ini eh, untuk mengiklankan postingan kita dan diusahakan postingan kita sudah terposting dulu ya. Eh, apa namanya? Kita sudah daftarkan dulu ke Dongkrak Usaha, baru kita buatkan iklannya di akun di sini ya, di iklan baris ini. Nah, jadi secara tidak langsung itu bisa membuat dua postingan di akun member di Dongkrak Usaha ya, baik itu secara postingannya dan juga di kategori iklannya ini. Dan cuman untuk di iklan ini Bapak Ibu ya, dia karena terbatas ya, terbatas ke deskripsinya kurang lebih 250-an karakter. Nah, diusahakan ada penawaran yang bagus yang sesuai dengan produk dan jasa kita. Kemudian untuk BPP, nah BPP ini fungsinya untuk memperunik ya, memperunik lagi postingan produk kita di akun member Dongkrak Usaha. Nah, jadi eh, BPP ini tidak hanya ada di Dongkrak Usaha, namun ada di platform-platform titik terang lainnya seperti di WSP, PKP, kemudian di WSP Affiliate dan yang lain-lainnya. Tujuannya untuk memperunik halaman postingan yang kita buat agar lebih ini lagi Bapak Ibu ya. Jadi robot Google menilai postingan kita itu lebih unik dan menarik. Nah, jadi istilahnya postingan satu dengan postingan yang lainnya itu berbeda-beda. Nah, jadi kalau dia sama duplikat, maka postingan kita itu akan banyak yang hilang. Kemudian ada BPP subdomain, fungsinya bersama dengan BPP yang tadi ya Bapak Ibu ya. Cuman untuk BPP yang biasa ini, dia hanya bisa kita gunakan di dongkrak usaha. Sementara untuk BPP subdomain itu BPP yang kita sisipkan di subdomain yang tadi ya, di Google verifikasi list ini, kurang lebih ada seratusan subdomain. Nah, jadi kita aktifkan ini dulu, baru kita bisa gunakan BPP subdomain. Nah, kemudian ini salah satu fitur juga Bapak Ibu ya, fitur upgradean namanya fitur landing page 3 multi ataupun fitur landing page yang mana kita bisa menyisipkan landing page di dalam halaman postingan akun member dongkrak usaha kita. Nah, jadi kurang lebih untuk tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Eh, Catering pernikahan. Nah, ini kita lihat di sini dongkrak bisnis ya Bapak Ibu ya. Jadi ini salah satu postingan dari dongkrak bisnis ataupun dongkrak usaha. Kalau kita klik dia akan muncul landing page yang awalnya kurang lebih seperti ini. Yang awalnya seperti ini tampilan dasarnya ataupun tampilan saat kita setelah posting produknya, dia akan berubah menjadi landing page. Nah, seperti ini. Nah, jadi itu kita gunakan dengan menggunakan fitur yang namanya fitur landing page 3 multi ini. Namun, eh, fitur ini dia karena fitur berbayar ya Bapak Ibu ya, fitur apa namanya upgradean. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengaktifkan fitur landing page 3 multi ini, harus menghubungi dulu CS titik terang kreatif baru melakukan registrasi untuk pengaktifan fitur ini ya, landing page ini. Nah, jadi kalau Bapak Ibu udah bisa buat landing page, nah dengan penggunaan fitur landing page ini bisa kita
kreasikan postingan di akun member Nuker Usaha kita agar lebih bagus lagi, terkonversi lagi ya dengan penggunaan fitur landing page 3 multi ini. Kemudian ada fitur upload multiple gambar. Nah, ini fitur ini kita gunakan untuk mengupload gambar yang mana mau kita posting ataupun mau kita tampilkan di dalam postingan produk dan postingan yang lainnya ya. Jadi kita upload dulu gambarnya lewat fitur upload multiple gambar. Kemudian untuk fitur ini ya, fitur lihat website Anda ini kita lihat kalau kita klik akan memunculkan website dongkrak bisnis kita, subdomain dongkrak bisnis kita untuk kita lihat postingan dalam website akun member dongkrak usaha kita. Jadi yang kita posting di dalam fitur produk ini, nah ini kita bisa lihat lewat lihat website Anda ini menjadi tampilan seperti ini. Nah ini perlu kita pahami juga Bapak Ibu ya. Nah ini namanya subdomain dari dongkrak bisnis. Karena ada embel-embel dongkrak bisnisnya di belakangnya. Dan di depan ini itu disesuaikan dengan username ataupun nama Bapak Ibu sekalian. Nama usaha juga boleh ataupun yang lainnya. Namun biasanya dari pengambilannya dari ini Bapak Ibu ya, dari saat pendaftaran username-nya ya. Jadi saat Bapak Ibu registrasi uh, username ya, untuk subdomain itu diambil dari username-nya saat Bapak Ibu melakukan registrasi akun member Nukrak Usaha. Kemudian untuk lihat semua produk ini akan memunculkan website-website yang akan men-share postingan kita. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu pernah dengar untuk akun dongkrak ataupun website dongkrak usaha ini bisa postingan di dongkrak usaha ini bisa ke share ataupun tersebar ke kurang lebih 1.000 website ya. Nah, ini adalah list dari website-website tersebut yang akan memunculkan website kita. Ini kurang lebih 600 ya. Jadi kalau untuk yang secara realnya itu kita lihat dari sini ya. Nah ini list DU 1000 ini. Nah ini dia ada kurang lebih 1.000 ya. Ini 100 dikali 10 itu ada 1.000 eh, website aktif ya Bapak Ibu ya. Nah ini bisa Bapak Ibu aktifkan. Namun untuk pengaktifannya itu setelah kita posting itu minimal ditunggu 1 kali 24 jam. Baru dia bisa tershare ke dalam website yang share yang 1.000 ini ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin sekian dulu untuk penjelasan fitur-fitur yang ada di akun member dongkrak usaha ya. Ini saya hanya menjelaskan sekilas agar Bapak Ibu bisa tahu apa aja fitur-fitur yang bisa Bapak Ibu gunakan di awal ini. Namun yang biasanya kita gunakan untuk di awal pembelajaran itu kita untuk melakukan produk dan juga meta tag ini ya. Jadi Bapak Ibu kami menyarankan untuk mengisi meta tag tadi, mengisi terkait dengan detail, kemudian deskripsi, dan juga keyword-keyword yang terkandung terkait dengan postingan produk yang akan kita posting. Baik, kita lanjutkan dengan praktek ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut praktek ke input produk di sini. Eh, m- Pak, Mas boleh nanya sedikit, J? Ya, boleh silakan Bu. Ya, Mas, jadi terima kasih banyak. Mohon izin, kemarin tuh saya coba untuk yang di googling verifikasi, Mas. Nah, Ya. kebetulan di apa namanya ID-nya adalah Market Barokah Berlimpah dongkrakbisnis.com. Nah, kalau yang sudah saya daftarkan di Google Console itu sudah masuk, kemudian dapat kode verifikasi. Tapi saat masuk di Google di sini yang di tempat kita ini itu tidak ada subdomainnya yang dongkrak bisnis, Mas. Bisa mohon dicek ya. Ya, Jadi nanti ya untuk Bu ya. pilihannya pas. Nanti di akhir ini kita ini kan ya Bu ya, kita cek ya Bu ya. Iya, jadi Nah, dongkrak bisnisnya malah nggak ada, adanya yang My ID lah dan lain-lainnya sebagainya gitu. Tapi yang dongkrak bisnis malah nggak ada. Kan ya. karena tidak bisa diketik gitu, Mas. Ya nggak apa-apa Bu. Nanti kita ini kan ya, kita coba kita diskusikan lagi. Di ini aja Bu ya, Oke, terima langsung kasih. nanti di resen aja nanti ya Bu ya. Oke, Nah.
Ya, kita lanjut ya Bapak Ibu untuk postingan produk. Jadi kita coba untuk posting produk terkait dengan bata tempel. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang eh, kemarin malam mengikuti kelas Jadi Raja Google di Kotamu bersama Mas Rehan, itu kita coba praktekkan ya bagaimana cara postingnya. Nah, di sini saya sudah diberikan datanya Bapak Ibu untuk cara posting ya. Nah, di sini eh, saya sudah dapatkan kata kuncinya ataupun judul postingan yang akan kita posting di akun member Nongkrong Usaha kita. Nah, kita coba ya, kita ambil distributor ini, pun supplier lah, supplier. Oke, kemudian kita kembali ke sini, kategorinya kita pilih, ada nggak batu bata? Bat- Bata, bata, bata. Nah, kita pilih kategorinya ya, Bapak Ibu. Jadi untuk kategorinya disesuaikan dengan produk dan jasa yang Bapak Ibu miliki. Jikalau memang tidak ada di kategori ini, produk dan jasa yang Bapak Ibu miliki itu dipilih yang eh, untuk jasa, pilih yang jasa lain-lain. Nah, sementara untuk produk fisik seperti herbal dan yang lain-lainnya itu dipilih saja yang lain-lain ini ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk jasa ini pilih jasa lain-lain, kemudian yang untuk fisik ataupun seperti yang herbal dan juga makanan itu pilih yang lain-lain. Kemudian penawarannya ini bisa kita isi ya sesuai dengan produk dan jasa yang kita miliki. Kalau untuk bata merah ini kita buat penawarannya ongkir, gratis ongkir. Nah, kalaupun Bapak Ibu mau menambahkan lead magnet, jadi kalau Bapak Ibu sering ikut dengan Pak Putra di Zoom SEO subuh, itu beliau sering memberikan insight terkait dengan penawaran yaitu lead magnet. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau menambahkan lead magnetnya seperti kelas free dari titik terang kreatif juga nggak masalah. Nah, jadi kan misalnya beli jual herbal asam urat ataupun juga herbal diabetes di daerah ini gratis pembelajaran digital marketing. Nah, itu bisa kita tambahkan untuk penawarannya. Ataupun kalau Bapak Ibu mau menambahkan penawaran lain juga boleh seperti gratis ongkir, kemudian eh, gratis survei ataupun yang lainnya ya. Jadi disesuaikan dengan produk dan jasa yang Bapak Ibu miliki. Kemudian nama produk dongkrak usahanya tadi kita sudah dapatkan ya. Kita pasti saja supplier batu tempel terakota termurah di Padang. Nah, ini kita sudah dapatkan eh, judul postingan kita. Kemudian untuk gambarnya kita download dulu ya. Di sini ini kita ambil, kita download dulu. Oke. Nah, kita kembali lagi ke postingan, kemudian kita pilih gambar, choose file. Nah, ini. Nah, di sini untuk gambar ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk gambar ini, ukuran gambar ini kami menyarankan itu eh, kita atur, kita sesuaikan ukuran gambarnya. Karena kalau untuk gambar ini kami menyarankan di ukuran 500 kali 500 piksel. Nah, kalau kita lihat di sini, dimensinya itu 1600 kali 1600 piksel. Nah, ini besar ya Bapak Ibu ya. Kalau ini perlu kita edit, kita perkecil gambarnya. Nah, ini kalau kita lihat kan besar nih Bapak Ibu. Nah, ini kita resize. Ini bawaan dari laptop Bapak Ibu itu namanya pen ya. Di sini bisa dicari di kolom browse laptopnya, diketikkan pen namanya. Pen. Nah, ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk memperkecil ukuran gambarnya. Nah, kemudian kita pilih resize atau Ctrl W ya, kalau nggak salah. Ctrl W. Nah ya, Ctrl W. Kemudian kalau nggak Bapak Ibu kurang paham dengan shortcut Ctrl W itu dipilih yang resize ini. Resize, kemudian di pixel, kemudian ini dipilih ya, dipilih diubah menjadi 500 ataupun 400. Nah, ini kalau kami menyarankan di bawah 500 pixel, maksimal 500 pixel ya Bapak Ibu ya. Kita save. Kemudian kita cek lagi. Nah, di sini
sudah dimensinya sudah 400 kali 400 ya. Kemudian untuk size gambarnya, untuk di dongkrak usaha ini maksimal 1 megabyte. Nah, tapi kami sarankan itu kalau bisa di bawah 100 KB. Nah, jadi kalau biasanya kalau kita sudah resize gambarnya ukurannya kecil, pixelnya kecil, itu secara otomatis size gambarnya akan ikut kecil juga. Nah, tadi kita lihat ya Bapak Ibu ya, di sini sudah 400 kali 400 dan size-nya sudah 60 KB. Kenapa kita menyarankan itu ukuran gambar itu kecil? Karena kalau ukuran gambar kita besar, itu biasanya mempengaruhi dari bandwidth ataupun kecepatan website kita saat website kita itu diakses. Nah, jadi kalau postingan kita sudah page one di halaman satu Google ya Bapak Ibu ya, kemudian kita tambahkan gambar yang besar, dan gambar besar itu mempengaruhi postingan kita. Saat si calon customer kita itu eh, ngeklik postingan kita, kemudian lama untuk muncul postingan kita tersebut ya. Nah, itu biasanya si calon customer akan kembali lagi keluar dari postingan kita. Nah, jadi itu salah satu faktor juga Bapak Ibu ya, agar bisa mendapatkan traffic dan juga lead, diusahakan untuk gambar-gambar itu ukurannya jangan terlalu besar. Nah, kami sarankan ya paling maksimal itu 500 kali 500 pixel, dan untuk size gambarnya itu di bawah 500 mega pun, kalau bisa di bawah itulah Bapak Ibu ya. Kalau bisa di bawah 100 mega. Maaf 100 KB, maaf. 100 KB. Nah, kemudian di sini kita coba ubah lagi rename gambarnya ya Bapak Ibu ya. Nama gambarnya ini disesuaikan dengan postingan kita, nama judul postingan kita ini. Kenapa? Karena eh, untuk SEO ini, di ini ya Bapak Ibu ya, pembelajaran SEO ini untuk gambar ini diusahakan nama nama file gambar itu sama dengan judul postingan kita. Karena ini salah satu fitur SEO gambar ya Bapak Ibu. Jadi untuk SEO itu tidak hanya postingan artikel yang diindeks, namun juga gambar dari postingan kita itu biasanya ikut terindeks. Nah, makanya untuk agar lebih bagus lagi diusahakan nama gambarnya itu sama dengan judul postingan kita. Ini kita rename. Nah, seperti ini. Baru kita enter ya. Ini saya berikan strip ya Bapak Ibu ya. Ini. Kemudian kita pilih, kita upload. Nah, seperti ini. Nah, ini setelah kita pilih gambar, itu kalau Bapak Ibu sudah tahu terkait dengan harga produk dan jasanya, itu bisa diisi di sini ya. Jadi kalau eh, belum kita ada ketahui harganya, itu biasanya kita kosongkan seperti ini. Baik, kemudian kita isi deskripsi. Kita lanjut ke kolom deskripsi. Nah, untuk kolom deskripsi ini, kita bisa minta bantuan dari AI. Nah, di sini kita minta AI-nya kita gunakan yaitu ChatGPT. Nah, untuk pembuatan ChatGPT-nya, itu bisa Bapak Ibu langsung ketikkan di Google ya, ChatGPT, kemudian login, ataupun menambahkan emailnya terlebih dahulu. Kemudian di sini kita akan buat deskripsinya. Namun untuk pembuatan deskripsinya itu kita perlu yang namanya prompt ataupun perintah. Nah, di sini saya sudah siapkan perintah ya Bapak Ibu ya, ataupun prompt. Sini nanti saya akan berikan promptnya. Nah, jadi kita untuk penggunaan dari AI seperti ChatGPT ini kita perlu yang namanya prompt. Nah, apalagi kalau Bapak Ibu lihat seperti Pak Putra yang sering apa namanya mencontohkan ya terkait dengan penggunaan ChatGPT ataupun AI ya. Jadi beliau menyarankan untuk berinteraksi terlebih dahulu. Namun ini saya sudah ini saya melanjutkan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang baru penggunaan dari ChatGPT itu diajak untuk interaksi terlebih dahulu. Ini saya kopikan dulu ya terkait dengan promptnya.
Nah, jadi untuk ininya sudah saya share ya Bapak Ibu ya. Sudah saya share di kolom komentar, kolom chat. Ini kita tunggu dulu. Nah, ini sudah ya. Ini kita copy dan kita lakukan pengeditan. Jangan lupa diedit ya Bapak Ibu. Jadi jangan semua di copy langsung paste. Nah, ini perlu kita edit terlebih dahulu. Nah, di sini ya, kita lihat ini H1 ya, heading 1. Jadi di SEO itu ada beberapa kriteria yang perlu kita penuhi ya, seperti H1, H2, kemudian untuk memperunik lagi konten kita, kita tambahkan numbering, tabel, kemudian ada bullet seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, itu semuanya sudah saya inikan di tadi Bapak Ibu ya. Apa namanya? Oh, di prompt tadi sudah saya share di kolom chat. Oke. Nah, kemudian di bawah ini Bapak Ibu ya, itu kita tambahkan yang namanya CWA. CWA, kemudian SEO deny. Nah, ini adalah skrip yang di-create oleh tim titik terang kreatif, yang mana itu berfungsi hanya di platform titik terang kreatif, seperti di Dongkrak Usaha, WSP, PKP, dan yang lain-lain. Nah, jadi untuk fungsinya CWA ini, skrip CWA ini, itu untuk memunculkan gambar, maaf, untuk memunculkan tombol WhatsApp ataupun tombol CTA. Nah, jadi itu biasanya kalau kita submit nanti dia akan berubah menjadi tombol angka ini Bapak Ibu ya, nomor HP ataupun nomor untuk menghubungi kita ya Bapak Ibu untuk si calon customer tadi. Nah, itu kita gunakan yang namanya CWA. Sementara untuk CODNA ini itu fungsi skripnya untuk memanggil judul postingan kita agar muncul di dalam artikel postingan kita ini. Jadi postingan kita itu mengandung kata kunci dari judul postingan kita. Dan itu akan memperkuat lagi antara judul postingan dan juga artikel ini dia sinkron ya Bapak Ibu ya. Karena ada judul postingan yang sama dengan kita tambahkan di atas ini. Akan nanti kita lihat sama-sama SEO-nya ini akan berubah menjadi eh, judul postingan. Nah, jadi ini jangan lupa untuk di penggunaannya Bapak Ibu SEO-WA dan juga SEO deny. Nah, kemudian kita lanjut ke meta keyword. Meta keyword ini kita kita samakan saja dengan judul postingan agar lebih mudah ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk meta deskripsi ini kita minta lagi bantuan ke ChatGPT. Nah, untuk meta deskripsi ini itu dia ada ketentuannya. Yang mana untuk meta deskripsi itu jumlah maksimal karakternya itu 165 karakter. Nah, ini kita coba minta bantuan ChatGPT. Kita buatkan, tolong buatkan meta deskripsi 165 karakter yang berisi penawaran dari artikel di atas. Nah, ini kita tunggu ya. Nah, jadi kurang lebih Bapak Ibu ya, untuk ini di sini Bapak Ibu ya, untuk penggunaan meta deskripsi itu posisinya berada di bawah judul postingan kita. Nah, ini judul postingan, maka yang di bawahnya ini disebut dengan meta deskripsi. Dan diusahakan meta deskripsinya itu berisi dengan penawaran.
Ini kita copy ya, kita copy, kita kembali ke sini. Oke. Nah, kemudian kalau sudah kita isi, eh, kita lanjut ke nomor WhatsApp. Nomor WhatsApp ini ditambahkan 62 ya, 62 di awalnya, 62 baru lanjut dengan nomor Bapak Ibu sekalian. Namun kalau kita tambahkan 08 seperti biasa, itu biasanya dia nggak direct Bapak Ibu, nggak aktif, ataupun nanti meskipun direct dia nggak akan connect ke WhatsApp. Jadi diusahakan 62 di awalnya. Kemudian kita tambahkan teks WhatsApp ya, teks WhatsApp, yang mana teks WhatsApp ini disesuaikan dengan eh, produk Bapak Ibu sekalian. Seperti ini ya. Halo admin, mohon info untuk batu ini batu tempel ya, bata tempel terakota bisa dibantu. Nah ini untuk teks wordingnya itu bisa disesuaikan dengan bahasa Bapak Ibu sekalian. Kemudian di sini ada form untuk input produk yang sudah terafiliasi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya produk fisik yang sudah terdaftar ataupun sudah ada di dalam marketplace seperti Tokopedia dan Shopee. Nah, di sini di dongkrak usaha ini bisa Bapak Ibu cantumkan. Cantumkan dengan mengambil link toko ataupun link produk. Nah, di sini bisa Bapak Ibu tambahkan, kita contohkan di sini. Nah, ini kemudian link dari produk ataupun tokonya dipaste di sini. Dan untuk di deskripsinya ini ditambahkan yang namanya order Shopee. Karena saya tadi ngisinya di form Shopee ya Bapak Ibu. Jadi di sini jangan lupa diketikkan order Shopee. Kalau Bapak Ibu mengisi form link Shopee di sini ataupun Tokopedia, namun tidak Ibu cantumkan order Shopee ataupun order Tokopedia-nya di kolom deskripsi ya, itu dia nggak akan apa namanya nggak akan bisa direct ataupun ngelink ke marketplace tersebut. Nah, jadi diusahakan kalau Bapak Ibu ngisi link marketplace itu diusahakan juga ditambahkan order marketplace-nya di sini seperti order Shopee dan Tokopedia. Nah, ini setelah itu kita coba submit. Nah, ini sudah berhasil kita upload ataupun kita posting produk dan jasa kita. Nah, ini cara melihatnya tadi seperti tadi Bapak Ibu ya, kita lihat website Anda. Nah, kurang lebih seperti ini ya tampilannya. Nah, jadi ini adalah hasil dari postingan yang kita upload tadi. Nah, di sini kita lihat lagi Bapak Ibu. Nah, ini yang tadi yang ya Bapak apa namanya? Untuk penggunaan dari CWA, script CWA, kemudian yang ini SEO Denai. Jadi SEO Denai itu dia akan berubah menjadi ataupun memanggil judul postingan di dalam ke dalam postingan artikelnya ini seperti ini. Nah, ini biasanya logo Shopee ya Bapak Ibu ya. Mungkin karena ada maintenance ataupun perbaikan sebelumnya, jadi gambarnya ini agak rusak. Jadi ini nanti untuk mengakalinya, itu kita copy gambar Shopee dari download ini dulu Bapak Ibu ya. Kita copy dulu gambar ataupun kita save upload dulu ke dalam dongkrak usaha ini kita, apa namanya Shopee-nya, logo Shopee, nanti kita tambahkan link. Namun untuk ininya sudah bisa kok Bapak Ibu, sudah aktif kok, masih aktif kok. Kalau ini kita klik, itu dia akan direct ke dalam link Shopee kita. Jadi ini biasanya ini muncul nih Bapak Ibu ya. Biasanya ini muncul logo Shopee-nya. Namun ini mungkin karena ada kendala juga sedikit. Nah, jadi dia akan direct ke dalam akun Shopee kita, baik itu tokonya ataupun produknya. Nah, setelah ini Bapak Ibu ya, jadi posting ini sudah kita berhasil posting produk. Nah, langkah berikutnya yaitu kita mendaftarkan postingan kita ini ke dalam eh, Google dengan menggunakan yang namanya Google Search Console. Nah, ini kita coba praktekkan ya. Nah, jadi kalau di untuk penginnya diketikkan GSC namanya Bapak Ibu, Google Search Console seperti ini. Kemudian kalau kita pilih yang GSC yang paling atas ini, Google Search Console. Nah, kita mulai sekarang.
Nah, biasanya dia nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kita pilih yang awalan URL, nah, baru kita isi nama subdomain website kita. Nah, mungkin saya sedikit menjelaskan Bapak Ibu ya untuk terkait dengan eh, dongkrak usaha ini. Nah, jadi di dongkrak usaha Bapak Ibu ya, itu ada beberapa domain ataupun subdomain yang bisa kita gunakan untuk pengoptimasian website kita, akun dongkrak usaha kita. Yang mana di eh, nama domainnya yang pertama adalah dongkrakusaha.com, kemudian dongkrakbisnis.com, dan juga ada yang domain mandiri serta subdomain, subdomain dongkrak bisnis. Seperti tadi ya, kalau nama subdomain saya tadi namanya tangkele.dongkrakbisnis.com. Nah, yang penting dia ada embel-embel dongkrak bisnisnya di belakang Bapak Ibu. Nah, itu dia namanya subdomain dongkrak bisnis. Nah, jadi untuk di dongkrak website dongkrak usaha dan dongkrak bisnis ini nggak perlu kita inspeksi. Jadi kalau Bapak Ibu belajar bersama Mas Rehan itu belum diperkenalkan ataupun diajarkan cara inspeksi. Namun Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan lead ataupun traffic. Nah, itu dari website yang dua ini. Biasanya ya Bapak Ibu ya. Dari dongkrak usaha dan juga dongkrak bisnis. Ini nggak perlu kita inspeksi. Karena secara otomatis nantinya si robot Google akan merayapi dua domain website ini. Karena ini sudah bagus ya Bapak Ibu ya. Nama domain ini sudah lama, kemudian sudah dapatkan trafficnya itu ribuan bahkan ratusan ribu traffic. Nah, itu di mata Google untuk website yang dua ini dongkrak bisnis dan juga dongkrak usaha itu nggak perlu kita inspeksi. Nanti secara otomatis itu akan terindeks di pencarian Google. Nah, makanya kalau Bapak Ibu yang belajar di titik terang kreatif ya dengan Mas Rehan, nah itu kalau Bapak Ibu mendapatkan lead, namun Bapak Ibu belum melakukan inspeksi subdomainnya. Nah, itu biasanya dari dua website ini. Nah, itu bisa bisa mendatangkan yang namanya traffic dan juga lead. Kemudian untuk subdomain ini ya, subdomain dongkrak bisnis ini perlu kita lakukan inspeksi karena memang ini secara manual ya Bapak Ibu, karena dia subdomain dengan akun-akun yang berbeda. Tiap-tiap member akun itu kan pastinya memiliki subdomain yang berbeda. Nah, jadi makanya ini perlu kita lakukan inspeksi. Kemudian ada juga domain mandiri. Domain mandiri itu domain yang ini Bapak Ibu ya, template-nya sama seperti dongkrak usaha, namun dia domainnya domain domain mandiri seperti ini. Ini domain mandiri Bapak Ibu ya. Jadi nggak ada embel-embel dongkrak usaha, nggak ada embel-embel dongkrak bisnis di belakangnya. Jadi dia real sesuai dengan domain yang kita pilih ataupun yang kita inginkan. Namun untuk tampilan template-nya itu sama dengan seperti dongkrak bisnis. Nah, jadi ini untuk di dongkrak bisnis dan juga maaf untuk di domain mandiri dan juga untuk subdomain dongkrak bisnis itu perlu kita lakukan inspeksi karena dia sudah berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini perlu kita sampaikan kepada Bapak Ibu yang mana eh, dari dua ini sudah bisa dari dua ini ya Bapak Ibu ya, kelebihan dari dongkrak bisnis ini di domain dongkrak usaha dan juga dongkrak bisnis itu nggak perlu kita inspeksi. Nanti secara otomatis dia akan terindeks dengan sendirinya. Namun untuk yang dua ini, jadi untuk domain mandiri ini dia berbayar ya Bapak Ibu ya. Berbayar karena dia kita beli domain lagi. Nah, jadi ini cuma opsi saja. Kalau Bapak Ibu punya rezeki berlebih itu bisa menambah dengan domain mandiri karena lebih agar lebih banyak bisa terindeks ya Bapak Ibu. Jadi kalau tanpa domain mandiri kita berkemungkinan tiga postingan ataupun tiga website yang bisa terindeks. Nah, kalau kita tambahkan dengan domain mandiri maka akan ada empat postingan yang bisa peluang postingan kita itu akan terindeks. Ditambah lagi nanti kalau kita menambahkan yang namanya subdomain tadi ya yang ada 100 lebih itu, maka eh, akan semakin besar pula peluang kita untuk mendapatkan traffic dan juga lead. Namun kalau semakin banyak kita mengaktifkan subdomain tadi ya Bapak Ibu ya, yang 100 tadi, maka pekerjaan kita untuk melakukan inspeksi itu harus lebih effort lagi.
Kita perlu memakan waktu yang banyak untuk melakukan inspeksi postingan kita. Nah, di sini kita coba inspeksi Bapak Ibu ya. Inspeksi subdomain kita. Caranya kita klik postingan kita, kemudian ini kita ambil linknya. Nah, kemudian kita paste di sini ya. Ini disesuaikan dulu nama domainnya. Nah, ini. Sini kita pastekan postingan kita. Kita enter. Ini namanya proses inspeksi ataupun ini Bapak Ibu ya. Proses inspeksi ataupun pendaftaran postingan kita ke Google. Nah, kemudian setelah kita enter, kita lanjut uji URL aktif. Kita uji URL aktif, kemudian kita tunggu dulu. Jadi inspeksi ini butuh waktu juga Bapak Ibu ya. Jadi bisa kurang lebih 5 menitan. Paling cepat bisa semenit tergantung dari Google-nya juga. Kemudian untuk step kedua itu ada minta pengindekan. Nah, kita tunggu dulu. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi dua, tiga step. Yang pertama kita pastikan link URL kita di bagian atas ini, kemudian kita enter, kita lanjut ke uji URL aktif, dan nanti diakhiri dengan kita klik tombol minta pengindekan. Dan untuk di inspeksi ini Bapak Ibu, ada sedikit informasi terkait dengan inspeksi ini Bapak Ibu. Jadi untuk inspeksi itu kita diberi kuota harian oleh si robot Google ini. Namun untuk kuotanya kita nggak bisa ketahui apakah bisa dapat satu, ataukah tiga, ataupun 10. Sepengalaman kami itu ada yang baru satu kali posting ataupun satu kali inspeksi dia sudah kuota ataupun limit. Nah, tadi barusan kita sudah masih diberi ini Bapak Ibu ya, kuota ya. Nah, jadi tadi kalau dia error ataupun kuota kita itu limit, notifikasi yang akan muncul tadi itu dia akan menjadi kuota limit tampilan notifikasinya. Nah, kalau dengan tampilan warnanya itu warna merah. Tadi kan warna hijau tuh, Bu. Bapak Ibu ya, tampilannya notifnya warna hijau. Jadi kalau tampilan untuk limit kuotanya itu ada di warna merah. Nah, jadi untuk kuotanya itu kita nggak tahu sehari itu dapat berapa. Apakah bisa dapat satu, bisa dapat tiga, bisa dapat 10. Nah, jadi yang sepengalaman kami ada yang satu ya, baru satu kali inspeksi sudah limit. Ada yang paling banyak itu kalau pengalaman kami ada yang 30-an kuotanya. Nah, tapi itu tergantung ya dari kuota harian yang diberikan oleh si robot Google. Dan setelah kita melakukan inspeksi ini, itu untuk terindeks di pencarian Google itu biasanya paling cepat 1 kali 24 jam. Ada juga yang 3 jam bahkan 4 jam setelah melakukan inspeksi itu sudah terindeks. Nah, itu tergantung dari persaingan ataupun dari robot Google kita ya. Di robot Google itu berkunjung itu kita nggak bisa pastikan dia datang kapan dan mengindeks postingan kita di pencarian Google itu kapan juga. Nah, itu secara umumnya kami menyimpulkan bahwa paling cepat itu Bapak Ibu 1 kali 24 jam. Nah, biasanya kalau kita inspeksi siang ini, paling cepat itu malam, malam nanti itu sudah terindeks. Namun kalau paling lamanya ya 1 kali 24 jam tadi Bapak Ibu ya. Jadi kalau siang kita inspeksi, besok siang lagi itu biasanya sudah muncul. Nah, ini yang kita inspeksi ini yang ini Bapak Ibu ya, yang subdomain ya. Kalau untuk yang dongkrak usaha dan juga dongkrak bisnis itu ya biasanya cepat. 3 3 sampai 4 jam itu sudah terindeks. Namun yang untuk subdomain ini yang tadi 1 kali 24 jam tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi pasti diperlu yang Bapak Ibu perhatikan di sini ada domainnya ya seperti ini. Ini kan ini subdomain nih Bapak Ibu ya. Nah, ini yang subdomain karena di sini ada nama subdomain kita. Kemudian nanti ada juga yang dongkrak usaha. Mana nih? Ini subdomain yang muncul. Masih subdomain. Karena itu ada nanti Bapak Ibu ya, ada yang oh, apa namanya? Ada yang domainnya dongkrak bisnis, dongkrak usaha,
yang subdomain. Nah, ini dia subdomain ya. Kemudian nanti ada yang, nah ini dongkrak usaha. Nah, seperti ini. Ini paling cepat 3-4 jam ini sudah terindeks Bapak Ibu. Cuman untuk yang subdomain yang di bagian atas ini, dia paling cepat 1 kali 24 jam. Yang sepengalaman kami ya. Dan juga ada yang dongkrak usaha. Jadi, eh, judul postingannya seperti ini, namun di bawahnya ini dongkrakbisnis.com, bukan subdomain kita. Nah, itu masih masih dalam satu kesatuan dari dongkrak usaha, namun kan dia sudah beda lagi domainnya Bapak Ibu ya, tidak yang subdomainnya. Nah, ini perlu diperhatikan. Namun intinya dongkrak usaha ini masih menampilkan postingan kita dan nomor kita itu akan semakin bagus juga kesempatan kita untuk mendapatkan lead. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Eh, Diperhatikan juga domain, subdomain. Nah, itu ada di dongkrak usaha itu kita bermain banyak Bapak Ibu. Kita menggunakan subdomain dan domain juga, ada juga yang subdomain seratusan, bahkan ada yang web share. Nah, yang web share itu kadang dia muncul, ada juga yang enggak tuh, Bu. Jadi bisa kita perhatikan nanti kira-kira yang sama judul postingan kita itu biasanya muncul untuk yang web share-nya. Biasanya ini ada nih Bapak Ibu ya. Tapi itulah kelebihan dari dongkrak usaha fiturnya itu yang memang ditonjolkan. Nah, bisa untuk menambahkan ataupun mendapatkan lead dan pastinya tujuan kita ini pengoptimasian website itu ya untuk mendatangkan yang namanya cuan. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Mungkin seperti itu dulu Bapak Ibu penjelasan dari kami bagaimana cara posting produk sampai melakukan penginspeksian postingan kita ke Google Search Console ya. Dan kita lanjut ke ini Bapak Ibu ya, sesi tanya jawab terkait dengan dongkrak usaha. Kalau Bapak Ibu mau apa namanya ada kendala ataupun yang terkait dengan dongkrak usaha bisa langsung raise hand ataupun open mic dan juga bisa lewat kolom chat. Silakan ya Bapak Ibu, kami persilakan yang mau bertanya. Maaf, Bapak bisa minta tolong untuk buatkan PDF-nya untuk cara dongkrak posting di usaha. PDF-nya nanti di-share juga ke teman-teman. Nah, insya Allah ya Pak ya. Pak Samad, nanti saya coba buatkan untuk apa namanya untuk step by step secara PDF-nya. Untuk landing page di DU apakah bayar lagi? Ya, bayar Bapak Bapak Ibu ya. Jadi untuk landing page 3 multi ini dia fitur berbayar. Jadi Bapak Ibu harus hubungi CS dulu, nanti CS akan melakukan registrasi ulang ya. Bapak Ibu lakukan registrasi ulang dan baru nanti akan diaktifkan fitur landing page-nya. Pakai HP bagaimana Pak Rahmat Hidayat? Pakai HP-nya maksudnya apa ya? Untuk posting produk atau apa? Kalau untuk posting produk dengan penggunaan HP itu videonya ada di YouTube Mas Rehan kalau nggak salah Pak. Ada. Bagaimana cara postingan produk di dongkrak usaha dengan penggunaan HP. Nah itu ada di YouTube-nya Mas Rehan. Tinggal dilihat aja ya YouTube-nya Mas Rehan Pak. Nama YouTube-nya Mas Rehan itu kalau nggak salah Rehan Baon. YouTube-nya ya. Nanti Mau saya nanya Pak, ya silakan Pak. biasa nih Pak tentang Marktul. Ya Kalau Pak. di Marktul itu eh, untuk ngambil CSV-nya itu di PKP juga bisa atau harus di DU ya? Harus di DU, Pak. Yang ini, Pak. Produk DU ini, Pak. Terus Nah, nanti di produk dipilih maukah dilihat hasil atau dilihat hasil V2, ini dipilih ya, Pak ya. Jadi untuk hasil artinya apa sih ya lihat hasil dengan kalau lihat lihat hasil hasil, V2? kalau lihat hasil ini, Pak, cara susun keywordnya di auto generate. Kalau yang lihat hasil V2 itu susun keywordnya di input manual, Pak. Ini jadi Oh, kita lihat ya, ini auto generate, saya gunakan auto generate. Input manualnya ini kosong. Nah, jadi kalau kita gunakan lihat hasil, itu di judulnya muncul nih, Pak. Ini ada judulnya kan. Kalau yang lihat hasil video, ini judulnya kosong. Karena di auto generate input manual ini saya kosongkan. Jadi di situ ke apa perbedaannya, letak perbedaannya. tapi itu di bawah lihat hasil V2
ada lihat hasil manual. Apa bedanya tuh dengan lihat hasil V2? Kalau manual sama juga sih Pak, masih sama dengan yang tadi manual yang ini juga. Enggak, maksudnya lihat hasil V2 dengan lihat hasil Manual ya. manual itu sama aja atau Iya, gimana? sama aja sih Pak, sama aja. Karena dulu sebelum ada video ini dia lihat hasil sama dengan lihat hasil manual Pak. Jadi ini kayak fitur tambahan setelah ibaratnya upgradean dari untuk fitur ini. Ini kan ada versi-versinya nih Pak. Waktu ini kan versi 3.1 nih. Ada juga yang 3.0. Nah, itu dia biasanya ada pengupgradean seperti fitur-fiturnya Pak. Gitu ya. Nah, terus eh kan apa namanya? Sinonimkannya itu kan ini misalkan kita buat sinonim di PKP. Ya. Terus nanti kalau di DU, di CTR, nah itu eh gimana itunya ya? Apa namanya? Eh susun kontennya. Jadi penyusunan kontennya sesuai dengan ini Pak. Karena dengan antara PKP dengan DU dalam penyusunan ininya berbeda kan Pak. Karena kalau di DU ada ID kategori, ID member, sementara untuk di PKP kan ada ID kategori dan ID domain. Nah, domain ini pastinya kalau untuk di WSP domainnya cuma satu ya, kalau yang WSP biasa ya. Berbeda kalau untuk PKP. Kalau PKP nanti kalau tergantung dari domain yang Bapak Ibu pesan. Misalnya PKP yang 5 website. Nah, berarti ada domain 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, sementara untuk di DU pastinya berbeda lagi nih Pak. Dia pakai ID member, bukan ID domain lagi kan. Nah, jadi untuk Sering, pengaturannya di situ, semuanya di sini, di Jadi artikel. Ya Pak. maksud saya deskripsi produknya itu ada perubahan ya. Kalau di PKP terus ke Prodik DU. Kalau dari segi randomnya nggak berubah kok Pak. Dari kontennya itu kan intinya kan kita random kan Pak. Dari hasil sinonim itu nggak akan berbeda sih menurut saya. Nggak ada beda ya. Nggak ada Cuma beda. kalau yang CTR ada tambahan apa namanya, Ya, judul CTR tambahan ya. ya ada tambahannya. Cuma kan nggak selengkap dari ini kan, nggak selengkap dari PKP. Hmm, Kalau saya ini kan masuk portal Kota Bandung, Mall Bandung. Ya Nah Pak. itu bikin CSV-nya gimana itu ya? Di yang awalnya sebenarnya di ini Pak, di portal kota. Ini kan, cuman karena di portal kota ini belum belum bisa diaktifkan kayaknya Pak. Jadi kita ambil yang dari DU aja Pak. Karena kalau kita ambil dari produk portal ini, bisa di-download CSV-nya namun error Pak saat diupload. Jadi untuk alternatifnya pakai yang DU ini aja. Nanti admin yang upload ya. Iya, nanti Bapak kirimkan hasil CSV-nya ke ketua portalnya ataupun yang sudah ditunjuk ya. Nah, itu nanti Mhm. lewat super adminnya di-upload. Gitu ya. Bisa terangin dikit. Nah, ini mah tapi DU ya. Pengen tahu yang CTR itu di apa cara cara penguploadannya gimana ya? Cara masukin bikin kontennya. Kalau CTR saya belum ini, Pak. Saya nggak ada websitenya, Pak. Kemarin ada, cuma Oh, sudah ini. eh apa namanya? Udah, kalau nggak salah pakai Musabro kalau CTR itu, Pak. iya pakai Mosa Bro. Nah, website untuk website CTR itu sudah expire, Pak. Jadi saya nggak bisa. Karena memang ini kan. Nggak diterusin ya. Karena untuk CTR waktu itu kan website kantor ya Pak ya. Jadi website kantor wadah untuk pembelajaran juga. Cuman kayaknya dari kantor nggak terlalu difokuskan di CTR kayaknya Pak ya. Jadi itu Hmm, websitenya mungkin nggak diperpanjang. Emang bisa di HP ya itu ya. Ya, memang itu khusus untuk di HP Pak. Lebih ke penggunaannya fitur untuk di HP. Hmm, Sorry nih Pak, nih maksud saya nih kalau di CTR itu untuk deskripsinya tuh nggak lihat lihat Pak yang CTR tadi Pak.
Nah, itu tinggal pencet-pencet ini aja ya. Ya, sinonimnya ini, Pak. Biru itu ya. Ya, klik-klik sinonim aja, Pak. Hampir sama kok dengan yang lainnya. Berarti sinonimnya harus berurutan ya. Iya, Pak. Kalau bisa berurutan. Agar Nah, lebih mudah. saya pernah kejadian waktu bikin apa namanya? Bikin konten, udah masukin udah bikin sinonim, Ya, tapi sinonim yang udah disinonimkan itu tidak terjadi sinonim. ada garis dua kiri kanan nggak, Pak? Ada garis dua kiri kanan, tapi pas lihat hasil Mas- itu tercantum si itunya, si garis Masih, duanya masih di muncul garis belakang dua kan, Pak? hasil. Kenapa? Saat dilihat hasil ini, dia munculnya masih garis dua kiri kanannya kan? Ya, nah itu gimana ya? Itu Emang nanti Bapak hapus, nanti balik Bapak ke sinonim, cari yang sinonim yang bermasalah. Nah, ininya hmm, dihapus, Pak. Ini dihapus, diganti dengan judul baru. Misalnya angka, misalnya angka satu. Nah, kemudian lalu disubmit. Nah, baru nanti Bapak balik lagi ke CTR, ke pengaturan ini. Nah, mhm, di blok lagi tuh apa namanya yang kalimat yang salah itu. yang akan disinonimkan di blok, kemudian dipilih yang angka satu itu. Biasanya hilang tuh, Pak. Ya, saya hilang. Terus tiba-tiba kadang-kadang suka balik lagi. Jadi stres sendiri ngerjain. Ya, paling ya seperti itu aja Pak, diganti-ganti lagi ininya. Saya paling kalau untuk seperti itu kendalanya ya saya bikin sinonim baru dengan judul yang baru gitu kan. Jadi takut juga pas sudah mau download resimenya udah bener belum ini, udah bener belum ini. Kayak gitu. Tiba-tiba ada aja yang kira-kira yang suka ini apa namanya? Ya masih ada itu garis Ya, duanya. pasti ada sih Pak. Jadi memang harus kita lebih teliti lagi Pak kalau mau main pakai tool ya. Ya ya ya. Oke oke. Jadi kalau oh sorry nih Pak, kan ini udah dibikin yang generate. Nah, saya pingin kan kalau generate tuh kebanyakan banget ya. Bisa Yang sampai mana? 500, bisa sampai 1000. Wah, saya pingin yang 40 aja, 50. Nah, itu ngambil dari hasil generate si hasil apa namanya judulnya di copy pastekan ke manual tuh gimana caranya ya? Maksudnya gimana tuh Pak? Coba lihat martulnya Pak. Ya, Disusun keyword. Nah, auto generate. Nah, itu kan lihat udah hasilnya udah ada tuh. ya, Nah, ini tinggal di copy paste misalkan saya pingin 20 bisa ya. 20 bisa Pak. Cuman kalau mau 20 jangan ini nanti di copy sekian, misalnya 20 pindah ke sini Pak, masukin ke input manual Pak. Nah, gitu bisa ya. Bisa. Nanti hasilnya ini dipilih yang hasil video, Pak. Ah, oke oke. Berarti apa yang udah dikerjain itu bisa di copy paste ya. Bisa, Pak. Oke oke. Kalau itu yang di maktul itu tentang user itu artinya apa sih? User yang mana nih, Pak? Yang ini. Tentang user banner Kalau tentang content. tentang ini kan ini yang lama nih, Pak. Ini merusak kartu kalau nggak salah ini yang punya nih, Pak. PKP, Business Link. Jadi sebelum WSP itu ada namanya Business Link, Pak. Kalau Business Link ini lebih keren lagi. Dia beli website dapat 11 eh, satu domain, 11 subdomain Business Link ini. Nih, adalah kumpulan 11 website yang paling mendukung satu sama lain. Jadi kurang lebih seperti bisa kepung pasar tuh Pak. Jadi dalam satu halaman postingan Google ini bisa kita semua tuh. Dulu ya, tahun 2000 berapa itu. Pokoknya saya baru-baru belajar ke TTK, masih ada masih ada bisnis link ini. Eh, bisa inilah Bapak, apa namanya untuk kepung pasar itu bagus pakai bisnis link. Dan meskipun sudah ada WSP PKP ini ya. Nah, cuman Hmm, dulu kalau PKP ini dia harganya mahal Pak waktu itu kan. Sampai sekarang pun masih mahal karena dia banyak tergantung uh, domainnya berapa yang kita pesan gitu. Tapi ini ya. kalau bisnis link ini kalau nggak salah 500-an dulu waktu itu Pak. Ini punya Hmm, Morosakato belum belum ada titik terang itu kalau nggak salah Pak. ya ya.
Pak, kalau itu Martul tuh bisa pakai untuk apa sih namanya? Bikin website yang lain apa namanya? Yang punya orang Ya kurang tahu saya Pak. apa Yang sih namanya? WordPress Pakai WordPress itu bisa ya? bisa cuma belum diaktifin kayaknya nih Pak. Oh, kalau nggak salah tuh pernah bilang bisa katanya WordPress. Bisa sudah dipraktekkan sama Mas Rehan kalau nggak salah Pak. Cuman kayaknya belum diaktifin lagi tuh. Belum diupload ya? Udah Iya. diupload belum ya? Di channel Mas Rehan. Kurang tahu saya Pak. Bisa dilihat aja Pak, dicari aja Pak. Hmm, oke oke. Terima kasih Pak Dede. Ya sama-sama. Silakan Bapak Ibu. Tadi Ibu Ibu ini siapa ya? Ada Ibu Sil siapa namanya? Yang tadi. Halo Pak, Ya silakan Pak Farid. iya Pak mau nanya nih, kalau misalkan kita punya website utama nih, eh, dari artikel yang kita buat di Dongkrak Usaha itu bisa nggak sih di-linkkan, misalkan mau lihat portofolionya kah atau galerinya ke website utama, ada button atau apa gitu, fitur yang di Dongkrak Usaha? Jadi Bapak mau menampilkan ini ya di dalam ini ya, dalam postingan kita ini. Betul betul. Paling kalau untuk menambahkan fiturnya pakai HTML Pak di sini Pak, di dalam deskripsi ini Pak. Pakai script HTML Pak. Caranya gimana Pak? Langsung dimasukkan di situnya atau gimana si skripnya? Ya nanti kita contohkan dulu ya. Oh, Boleh. apa yang salah ya? Nah ini digital Purbalingga, digital Purbalingga. Nah paling seperti ini Pak nanti tampilannya Pak, Pak Farid. Jadi kalau mau nambah-nambahkan ini paling pakai seperti ini Pak, klik-klik di sini. Itu tidak muncul di artikel berarti ya? Di produknya. Bisa Pak, ntar ya Pak ya. Tampilannya seperti ini, tapi nanti bisa kita Oh, tambahkan di dalam. iya. Nggak apa-apa kayak gitu. Berarti bisa dibilang kayak buttonnya CWA gitu ya Pak? Iya betul, kita tambahkan seperti itu Pak. Cuman nanti linknya kita ubah, linknya itu bisa kita sesuaikan mau ke mana gitu. Misalnya ke Oke website oke. WSP utama Bapak, nah itu kita cantumkan link, kita kita sisipkan di dalam tombol itu dengan menggunakan link website utamanya Pak. Tampilannya Boleh seperti ini. dicontohkan. Gimana Pak? Boleh dicontohkan Oh boleh, memasukkan skripnya gimana? boleh boleh Pak, ntar ya Pak ya. Nah, ini kita jadi kalau mau nyisipkan script HTML, jangan lupa diklik source dulu ya Bapak Ibu ya. Klik source, kemudian dipilih posisinya mau di mana, baru dipastekan. Nah ini kita coba source, klik source lagi. Nah dia akan muncul seperti ini. Nah jadi untuk merubah ininya, ngelink-linknya itu kita source lagi. Nah ini ya, ini diubah ya. Misalnya nama website, kita coba website saya. Beranda. Nah ini saya coba kita ubah di sini. Nah, kemudian kita klik source lagi. Nah, ini kita save. Kita submit ya.
Ini kita coba lihat hasilnya. Nah, muncul ini nanti bisa kita tambahkan untuk eh, ininya, keterangannya di atas ini. Kalau kita klik, itu direct ke website. Nah, itu tergantung kita Oke. ubah ininya, Pak, linknya. Oke, berarti si buttonnya bisa menggunakan icon gitu ya? Bisa, Pak. Jadi Bapak download ataupun upload dulu gambarnya. Untuk gambarnya kan, saya contohkan lagi untuk download ini gambarnya ya. Mau pakai gambar. Misalnya dana lah contohnya ya. Nah, ini kita ambil dulu ininya. Kita screenshot dulu. Nah, kita upload dulu gambarnya Pak lewat upload multiple gambar ini. Di sini ya. Kalau mau pakai Five Icon, nah kita upload dulu gambarnya. Nah, baru bisa kita copy linknya nih. Kita copy link ataupun kita lanjut ke produk sini. Kemudian kita pilih gambarnya di sini. Kita pilih fitur gambar ini ya. Image ini kita klik. Kita browse server. Kita pilih gambar dana. Sini ini dihapus widthnya. Dikosongkan ya. Kemudian di oke kan. Nah, ini baru kita tambahkan link. Nah, ini diblok dulu, tambahkan linknya yang ini. Nah, baru kita isi linknya. Contohnya link ini ya. Oke, oke, oke. Ya, oke. Oke, mengerti Pak. Sama satu lagi yang tentang indeks GSC tadi, Ya, Pak. apa harus harus semua artikel yang kita bikin di indeks atau gimana? Untuk di subdomain ya, Pak ya. Jadi untuk di subdomain Ya, ini, itu setiap postingan kita diusahakan di indeks, apalagi untuk di awal-awal. Namun kalau Bapak Ibu sudah punya postingan di dalam akun member dongkrak usahanya itu ada 100, itu biasanya tanpa diindeks itu dia sudah ikut terindeks Bapak Ibu. Namun kalau di iya. awal-awal ini diusahakan setiap postingan itu diinspeksi. Oke, oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Dede. Ya, Sudah jelas. sama-sama Pak. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Setelah posting dongkrak usaha apa harus dilakukan inspeksi? Nah, jadi untuk dongkrak usaha nggak usah diinspeksi ya, Bapak Ibu. Jadi yang diinspeksi itu tadi yang untuk dongkrak usaha dan dongkrak di sini nggak usah diinspeksi. Ini biasanya sudah terindeks dengan sendirinya nanti. Yang diinspeksi itu yang subdomain. Subdomain dan domain mandiri dan juga subdomain yang 100 ya. Yang 100 tadi. Rekamannya nanti saya share di grup ya Pak Ibu ya. Untuk LP di DU apakah akan tampil di 1000 domain cloningnya? Nah, untuk ini Bapak Ibu untuk LP ini eh, dia hanya bisa muncul untuk di subdomainnya saja. Jadi kalau untuk di dongkrak usaha dan website-website yang lainnya itu dia nggak muncul Pak. Jadi memang kita harus inspeksi juga yang subdomain ya Bapak Ibu. Subdomain ini. Nah, itu baru kita lakukan bisa muncul LP-nya ataupun landing page-nya. Kalau di luar dari seperti yang 100 tadi Bapak Ibu ya, ada yang 1000 domain tadi, kurang lebih 100 ya, 1000 domain ini tadi Bapak Ibu ya, 1000 domain yang ini ya, apa namanya, yang web share ya, dia nggak akan muncul LP-nya. Nih, kalau baru dia nggak akan muncul nih Pak. Jadi harus ditunggu 1 kali 24 jam nih ya. Jadi yang muncul itu yang postingan yang udah lebih dari sehari. Nah, baru bisa muncul. Nah, ini dia akan bisa muncul landing page-nya Pak. Paling tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, ini seperti ini tampilannya. Jadi nggak akan muncul LP-nya dan LP-nya itu muncul di subdomain dongkrak bisnis. Untuk harga PKL sekarang berapa ya Pak? PKL-nya apa nih Pak Nasimudin? Untuk offline bisa Pak, bisa langsung datang ke kantor ya Pak ya.
harus pakai laptop ya Pak. Apakah bisa pakai HP, Bu Sari? Jadi untuk penggunaan fitur ininya itu bisa dengan HP. Nah, ini saya akan coba carikan ininya. Rehan Baon. Nah, nanti di sini di Mas Rehan ini ya, HP, pakai HP, ada nggak? Nah, cara posting dongkrak usaha lewat handphone. Nah, ini bisa Bapak Ibu simak dulu nanti ininya. Nah, ini saya bagikan di kolom chat ya, videonya. Nah, di sini bisa Bapak Ibu dengan menggunakan HP. HP gimana? Nah, ini. Sini Pak. Udah saya gini kan Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu yang mau ditanyakan. Ibu Bu Sisi ada yang mau tanyakan lagi Bu? Tadi ya Bu Sisi ya terkait dengan yang dongkrak bisnis tadi. Halo Mas Dede, mau Ya, tanya boleh? silakan Pak Fikri. Mau tanya tadi yang bagian apa namanya meta tag itu yang untuk domain dongkrak bisnis itu diisi apa ya? Yang mana nih Pak? Meta tag yang di dongkrak usaha. Yang bagian yang mana nih Pak? Ada title, ada Di bawah. yang ini ya. Google verification itu kan untuk apa namanya yang kita daftarin ya di Iya Pak. itu Ke ya. GSC Kalau tadi yang Pak. bawahnya, Yang ini untuk domain mandiri Pak. Jadi kalau untuk yang hmm, domain yang subdomain ya, subdomain yang ada embel-embel dongkrak bisnis di belakangnya ini baru di bagian bawah ini Pak. Atau biasanya diisi dua-duanya aja Pak, nggak apa-apa Pak. Kadang dia kadang bermasalah Pak. Kalau kita isi di bagian bawah dia error. Cuma bagian yang di bawah ini aja kita isi ya, kode verifikasinya ini kosong. Itu biasanya error Pak. Dulu bisa dipisah, sekarang kayaknya kalau nggak diisi dua-duanya dia error Pak. jadi itu diisi dua-duanya ya. Iya Pak. Sama, maksudnya itu atas bawah sama berarti Iya ya. sama, hampir sama sih Oh. Pak. Kalau yang bawahnya yang Google verification list itu buat apa ya? Yang Ya, sama diisi, diisi aja bukan. Pak. Di bawah Jadi meta tag di kiri di menu Google Google verification. verifikasi list ini. Ya, Ini fungsinya untuk mengaktifkan subdomain di jongkrak usaha Pak. Jadi di sini ada kurang lebih 100 subdomain yang dengan domainnya ada .id dan juga ada yang .com. Nah, seperti ini .com ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa aktifkan ini dengan di daftarkan ke GSC. Nanti di GSC itu baru dapat kode verifikasinya baru ditampilkan di sini. Jadi kurang lebih seperti ini Pak. Jadi saya ganti akun dulu. Nah, seperti ini. Jadi dia beda apa namanya subdomainnya, subdomain Jalapati Herowiraniaga.com. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ini bisa isi Bapak lakukan inspeksi. isinya sama sama Sama. yang ini kita Nah, udah bahas ya. sama. Jadi Oh, Bapak tinggal aktifin aja. Jadi untuk isi dari subdomain-subdomainnya ini secara otomatis nanti diambil dari postingan produk yang ada di akun membernya, Pak. Jadi nggak perlu isi ulang lagi. Jadi secara otomatis dia udah terisi, Pak. bedanya apa ya sama kita daftarin manual pakai link masing-masing produk? Kan bisa kan ya kita ke GSC di produk itu masing-masing linknya kita daftarin untuk kita inspeksi. Yang tadi, Pak, yang postingan ini ya. Ap- Ya sama yang tadi Google verification list yang ap- lewat verification list itu tujuannya apa yang verification list itu? Yang tadi. yang ini ya, Pak, ya, yang subdomain tadi ya. Ya yang subdomain. Ya untuk ini Pak, mengaktifkan subdomain yang disediakan Pak. Jadi ibaratnya kita bisa nambah website, namun dengan subdomain tapi subdomain dia Pak, bukan website Oh, utama. oke oke. Oh ya itunya beda ya. Berarti Iya. domain utamanya beda ya Hero Wirana. Ah. Itu makin banyak diaktifkan makin bagus. Ya kalau mau Bapak aktifkan makin bagus, cuman
Ya kita butuh effort juga kan Pak. Kalau dalam di dongkrak bisnisnya ini ada 100 postingan, berarti di dalam satu subdomain ini ada 100 postingan juga. Nah, ini butuh waktu lama untuk inspeksi kan Pak. Jadi butuh waktu juga satu-satu postingan kita inspeksi. Kalau untuk yang subdomain ini wajib diinspeksi ya Pak ya. Jadi ini kalau Bapak Ibu aktifkan, nggak Bapak Ibu inspeksi postingannya ini, dia nggak akan terindeks di Google. Jadi harus diindeks. Oke, Mas Ide itu satu lagi Mas, itu yang untuk di GSC itu kan saya udah submit yang udah inspek yang apa daftarin yang web dari WSP sama yang subdomain dongkrak bisnis yang di bawah GSC itu, yang add property. Yang Nah ini Pak. itu ya berarti didaftarinnya dua aja ya, atau semuanya didaftarin di situ ya, di inspek di add property semua. Kalau kalau yang Bapak yang mau Bapak daftarkan yang mana nih? Yang di WSP, yang dongkrak usaha, Ya saya udah daftarin tuh, udah add property yang di WSP, yang di ya. Sudah.id itu udah, Ah, terus yang di subdomain yang dongkrakbisnis.com juga udah. sudah. Nah itu untuk performance-nya itu saya udah 3 hari kok nggak muncul ya. Oh, performa yang ini ya Pak ya. Ah, ah, ada bentar, satu Coba coba di seminggu dulu itu. overview. Coba ditunggu seminggu Pak. Ini katanya ada 27 hari, 24 Mm-mm. jam. Ya, tergantung nanti Pak. Kalau website Bapak baru eh, udah berapa lama ya? Udah satu 1,5 hari sih, baru baru 1,5 hari ya. Yang ini yang baru saya daftarin kemarin tuh yang dongkrak bisnis. Tapi kalau yang WSP itu di overview-nya udah ada sih, udah keluar nih performance-nya. Kalau baru biasanya butuh waktu juga kan Pak nunggu ininya Pak. Apalagi kalau postingan Bapak baru sedikit. Nah, itu agak Oh lama ngaruh itu ya, Pak. nggak Ya, sedikit. jadi kalau bisa postingannya banyak itu baru ini Pak. Oke, performance. Ada Iya lagi di Pak? performance udah ada, cuman di overview-nya masih kosong ya. Di overview yang sekilas, overview Sekilas yang ya. sekilas ya. Ya. Nah itu masih processing data aja itu, belum ada ininya, belum ada datanya. Tapi kalau yang di performa itu udah ada sih, udah keluar yang Oh, 24 jam udah keluar. ya paling Eh, ditunggu aja Pak. Memang lama ya Mas ya, maksudnya ini kan dibilangnya 1 hari gitu kan, Ya, 1 hari atau kurang lebih lah ya. Berarti bisa sampai seminggu sebetulnya ya. ya tergantung nantinya Pak. Apakah postingan kita itu persaingannya tinggi atau gimana nanti Pak. Kata Oke, kunci yang kita posting itu tertarget atau enggak itu kan. oke, oke, itu dulu sih. Makasih Mas Dede. Ya, sama-sama Pak Fikri. Boleh nambahin Mas Dede, Silakan Pak. Aryo saya Pak. Ya, silakan Pak Aryo. Iya, tadi pertanyaannya sama sih sebenarnya. Saya di DU agak-agak di GS-nya agak lama ya. Ada 5 hari nggak muncul-muncul nih. Jadi postingan saya 5 hari, apalagi yang baru 2 hari masih belum muncul nih. Jadi nggak tahu deh. Bukan hanya di DU, bukan hanya di ini di WSP. dongkrak usaha sih, tapi juga di satu Jakarta juga begitu. Lama banget. Hmm. Kemudian ini ngomongin, maaf aku melenceng ya, di paninjauan. Paninjauan itu juga lama. Jadi kelihatannya nih kasusnya di server deh. Jadi servernya lelet sehingga membuat lama semuanya nih. Saya cuma menduga gitu ya. Jadi postingan di WSP biasa, di DU-nya satu Jakarta, kebetulan saya di satu Jakarta, di DU-nya aslinya juga gitu. Jadi postingan yang di GSC
agak terhambat lama. Ya Pak, Saya lagi ngerasain sih. Kalau saya lihat di peninjauan Pak, waduh leletnya luar biasa. kalau di Jadi ini peninjauan yang leletnya buat ketika apa Pak? Ketika simpan hasilnya atau apa gimana Pak? jadi eh, belum terindeks. Oh, Jadi sama dengan Bapak tadi sih. Eh, bukannya peninjauan itu kita traffic ini ya Pak ya, traffic manual ya Pak ya? betul, tapi manggilnya lama banget Pak. Jadi kelihatannya harus di restart supaya semua lagi clear lagi lah. Ya Pak, Jadi saya juga yakin juga mungkin di DU juga sedang overload. Jadi kalau nggak di restart nyantolnya ke GSC agak lama nih. ya Pak, nanti saya coba ini diskusikan dengan tim TTK ya Pak ya. Ya. Oh, Atau langsung, mohon disampaikanlah ke ya Pak. Bang Rehan lah. Nah, Ini mungkin kenapa lama ada 5 hari, karena ada 6 hari belum mungkin muncul-muncul. mungkin karena lagi upgrade juga Pak. Saya dapat info mungkin ada juga pengupgradean ataupun pemindahan server juga kemarin Pak. Apalagi sekarang kan Oh, gitu. makin banyak juga ini kan apa namanya user-user pengguna dari akun member Dongkrak Usaha kan. Jadi perlu tambahan server atau semacamnya lah gitu Pak. Ah, mungkin. Satu lagi Pak, saya kan karena 5 hari nggak muncul-muncul, itu saya ulang lagi GSC lagi, saya ulang GSC. Itu berefek negatif atau harusnya bagaimana? Ya kalau Bapak mau ulang jangan terlalu sering Pak. Dikasih jeda mungkin 1 kali 5 hari. Kalau dalam 5 hari tersebut Bapak cek lagi belum belum muncul lakukan lagi nggak apa-apa diinspeksi lagi Pak. Tapi jangan tiap hari juga gitu ya. Enggak sih, kadang saya sampai 2 hari, Ya nggak dua apa-apa hari, Pak. 3 hari. Karena Itu saya merasa ini kok nggak muncul-muncul. Apakah karena saya gagal mengindeks GSC atau bagaimana? Tapi ternyata hampir semua yang baru-baru ini semua begitu. ya nggak apa-apa Pak. Itu yang dongkrak usaha atau WSP Pak? Semua Pak, Semua ya. semua. WSP juga di dongkrak usaha, di domainnya juga, domain dongkrak usaha di saya ikut di satu Jakarta juga begitu sama. Nggak nggak kayak dulu lah, nggak kayak dulu, maaf. Nggak apa-apa Pak. Nanti saya coba ini ya Pak ya. Saya coba Ya. lihat dulu nih. Terima kasih atau di restart lagi lah. Ya Pak. Nah, sedikit informasi sedikit ya Bapak Ibu ya. Saya mau menginformasikan terkait dengan kalau Bapak Ibu ada kendala di platform Titik Terang Kreatif dan juga mau mencari eh, terkait tutorial-tutorial dari platform Titik Terang Kreatif, saya sudah membuatkan videonya di YouTube ya Bapak Ibu ya. Di sini ada beberapa fitur yang saya sediakan seperti WSP Landing Page, BioLink, WSP Affiliate, BioLink Parent, kemudian ada dongkrak usaha, PKP, Maktul, portal kota, dan juga tutorial WSP. Itu masing-masing fitur-fitur yang ada di platform tersebut sudah saya siapkan videonya. Jadi misalnya seperti di dongkrak usaha, di ada 9 ataupun 8 ya fitur yang tersedia di sini. Itu di YouTube saya ini sudah saya siapkan videonya eh bagaimana cara penggunaannya, tutorialnya Bapak Ibu. Jadi bisa Bapak Ibu akses ke sini dan nanti bisa Bapak Ibu simak dan tonton eh, tentang bagaimana cara penggunaannya. Nah, di sini ya Bapak Ibu ya. Saya sudah siapkan, tinggal Bapak Ibu eh, simak dan bisa langsung praktek nantinya. Nah, jadi di sini ada juga kalau Bapak Ibu mau mau bermain landing page ya, misalnya Bapak Ibu mau sebagai jualan landing page. Nah, USP ada juga yang khusus untuk landing page. Nah, jadi bisa Bapak Ibu bisa mau jual landing page ke orang ataupun ke business owner dan yang lainnya. Nah, untuk penggunaan fitur landing page-nya itu sudah saya buatkan juga untuk USP-nya dan juga yang lain-lain ya, seperti di BioLink, BioLink Child, BioLink Parent. Kemudian untuk saya juga siap buatkan video optimasi WSP untuk pemula. Nah, jadi Bapak Ibu yang baru gabung dengan pembuatan apa belajar digital marketing dengan WSP. Nah, di sini saya sudah buatkan juga step by stepnya. Nah, pokoknya insya Allah untuk kedepannya saya akan upgrade terus ya
terkait dengan platform titik terang kreatif dan juga digital marketing ini. Untuk YouTube saya namanya Dentando Digital. Ini saya ini kan di ini ya nama YouTube saya YouTube. Kemudian, nah untuk Bapak Ibu yang mau berkonsultasi secara langsung ke saya juga bisa langsung japri saya Bapak Ibu ya di jam kerja. Nomornya sudah saya cantumkan di kolom chat. Nah itu bisa Bapak Ibu. eh Nomornya salah pula tuh. Cara edit 82 20 40. Nah, ini ya nomor di kolom chat. Jadi bisa Bapak Ibu japri saya terkait dengan platform titik terang kreatif seperti WSP, Dongkrak Usaha, Maktul, Portal Kota, dan yang lain-lainnya. Ini sudah bisa Bapak Ibu konsultasikan di jam kerja. Maaf, boleh minta link untuk buat akun biar bisa belajar posting. Akun apa nih Pak? Pak Farhan? Buat akun Pak Farhan boleh ini? Maksudnya yang akun apa nih Pak? Akun untuk dongkrak usaha. Biasanya untuk akun dongkrak usaha kalau nggak salah namanya apa ya? Daftar underscore web share. Nah ini Pak Farhan. Kalau mau bikin akun member ya. Namun biasanya diberi kuota baru satu tuh Pak. Jadi kalau Bapak mau upgrade kuota bisa langsung ke ini ke chatnya ke apa namanya ke CSTTK. CSTTK ya. Ntar untuk ininya. Nah ini mana nomornya nih? Nomor CS-nya ya. Nah ini. Oh inilah 862. Ini ya Pak, Pak Farhan. Nah ini nomor CS titik terang. Bisa dihubungi nanti CS-nya Pak. Silakan Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Tadi Ibu Ibu siapa namanya? Bu Sisi siapa namanya tadi? Ya, lupa. Bu Sisi yang tadi yang apa ya Bu ya? Yang dongkrak bisnis kalau apa tadi kalau nggak salah. Ataupun yang Bapak Ibu yang mau bertanya silakan terkait dengan dongkrak usaha ini. Silakan Bapak Ibu. Harga. Mas, jadi boleh nanya WSP nggak ya? Boleh Pak, silakan Pak. Oke, yang di WSP itu admin, bentar mana ya? Oke. Nah, ini kembali pro. Sorry, bentar ini kok saya malah hilang ininya. Apa ya, link ininya ya, adminnya ya. Panel ya, panel M. Panel MS Pak. Oke, baru kita mulai. Nah, ini untuk upload gambar ya.
Upload multiple gambar ini. Saya banyak upload gambar tapi nggak bukan pecah ya, nggak bisa kebaca gambarnya nih. Rusak. Putih-putih ini bisa di-delete nggak ya, Mas Yudi? Yang di mana tuh Pak? Di master data, terus upload multiple gambar. Yang di sini ya. Biasanya kalau yang untuk di sini nggak bisa kehapus Pak. Oh. Terus itu kan banyak pilihannya, ada gambar, terus di produk juga bisa impor Bisa, gambar. Itu ya. beda apa ya? Dan kita baiknya uploadnya tuh di mana gitu. Hampir untuk fungsinya hampir sama Pak. Cuman kalau bagusnya ya kalau nggak di produk atau nggak di sini Pak di upload multiple gambar ini Pak. Kalau untuk gambar ini kan dia nanti fungsinya berbeda lagi Pak. Ada untuk penambahan gambar banner, gambar pop up, gambar slider. Nah, jadi untuk penggunaan fitur gambar ini kalau saya sih lebih sarannya untuk ini Pak, apa namanya lebih ke untuk tampilan gitu kan. Jadi kalau untuk di dalam tampilan deskripsi misalnya itu lebih ke upload multiple gambar atau enggak di produk Pak. Oke, berarti itu nggak ada limitnya ya, yang di WSV ini ya. Kalau saya lihat di DU kan ada, Ya, di DU ada batasannya kan 2000-an kalau nggak salah Pak. eh, Hampir sama kok Pak, cuman kalau di DU kan dia lebih ini ya, karena di DU membernya kan banyak Pak. Jadi kalau ini nggak di dibatasi kan beda lah. Banyak apa namanya penyimpanannya bisa ini kan Pak. eh nggak bisa kita inilah perhitungkan lah karena banyak user gitu kan. Kalau di WSP kan cuma kita sendiri yang bisa aksesnya kan. ya, ya. Sama minta saran nih, Mas. Jadi kalau kita mau buat full page itu ambil halaman webnya yang mana ya ngambilnya? Maksudnya gimana tuh Pak? Di full page itu menu full page itu kan Ah, kita bisa input full page tuh ya. ya. Input full page. Nah itu URL webnya kita ambil dari mana ya ini baiknya? Kalau ininya sih tergantung ini Pak. Yang pasti kan untuk penyusun URL-nya nama website kita dulu. Baru nanti disesuaikan. Misalnya kalau Bapak bikin full page itu untuk aplikasi, ya bikin aja aplikasi Pak. Ataupun kalau game, bikin game keterangannya ya. Ataupun LP, tinggal ini aja. Misalnya LP produknya apa? Herbal. Nah seperti itu. Paling seperti itu Pak. Oke, itu nanti otomatis apa namanya? Otomatis membuat sendiri gitu ya. Kita Iya. bisa. Ah. Jadi beda beda yang kalau di dongkrak usaha kan yang LP3 multi ya Pak ya. Jadi kalau Nah, penggunaan landing P3 multi ini dia harus bikin postingan dulu Pak. Harus punya postingan dulu baru kita bisa sisipkan landing page-nya. Kalau untuk di full page itu nggak harus punya postingan Pak. Kita bisa bikin sendiri ininya URL-nya. Kita create sendiri URL-nya ya. Nah, namun dari untuk mana ya? Dari WSP-nya atau langsung kita apa namanya tulis manual copy ya paste. tulis manual Pak kalau di full page ini Pak. Sesuai Oh, dengan script HTML-nya. Yang seperti tadi misalnya game. Berarti LP game gitu kan ataupun aplikasi gitu ataupun LP apa gitu Pak. Ya nanti itu sesuaikan aja judulnya Pak. Kalau di WSP ini ada juga LP3 multi Pak di fitur premium ya. Nah, ini untuk LP3 multi di sini hampir sama seperti yang di dongkrak usaha. Jadi kita harus punya postingan dulu. Jadi kalau nggak ada postingan kita nggak bisa sisipkan apanya HTML-nya Pak. oh, berarti itu di yang full page itu kita bisa buat website sebanyak-banyaknya dong ya. Bisa Pak. Oke. Nah, seperti ini Pak. Ini kan tampilan dari WSP nih Pak. Jadi ini penggunanya pakai fitur full page nih Pak. Jadi tampilannya lebih ke ini, lebih ke apa namanya web profesional. Kalau kita mau akses ke ini ya website WSP-nya, ntar dulu. Ini biasanya masuk nih Pak. Ini kan tampilan ininya seperti website ini ya Pak ya, Pro ya.
Biasanya kalau eh, ini pakai fitur full page itu Pak. Jadi dibikinkan script HTML-nya, disesuaikan dengan ininya, apa namanya, ke per halaman dibikinkan apa namanya, dibikinkan script HTML-nya ya. Jadi beda dengan landing page. Kalau landing page kan dia satu ini aja, satu halaman saja. Jaringan kena nih Pak. Agak lemot nih. Berarti itu bisa juga dong ya kita buat landing page di situ ya. Bisa Pak. Satu LP2 gitu, misalkan namanya di belakang apa namanya domain kita yang bis.id itu Iya Pak, slash. bisa Pak. Slash misalnya seperti ini kan saya bikin nama website, kemudian LP Catering. Nah ini kan landing page buat catering nih Pak, produk jasanya. Coba bisa lihat itu, jadi lihat lihat dulu kayak gimana ini. Nah ini Pak, LP Oke, Catering. Bisa pakai full fat nih Pak. iya dia dia nginduk di itu planet digitalnya, tapi kayak buka halaman sendiri itu ya. Iya Tapi Pak, nginduk digital. Oke, oke, makasih Mas Dede. ya sama-sama. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan lagi, sebelum kita akhiri ya pertemuan kita pada hari ini ya Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu saya menyarankan agar Bapak Ibu bisa posting di akun member Dongkrak Usaha. Nah, jadi insya Allah untuk Zoom Dongkrak Usaha itu di hari Selasa dan hari Kamis tiap minggunya. Insya Allah saya yang akan beri ini Bapak Ibu ya, akan apa namanya ngisi Zoom-nya. Dan selain dari Dongkrak Usaha, Bapak Ibu bisa konsultasi yang lainnya. Selain produk-produk dari Titik Terang Kreatif ya Bapak Ibu ya. Dan juga Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang masih ada kendala, bisa langsung japri saya ataupun Bapak Ibu bisa lihat video tutorialnya di akun YouTube saya, namanya Dentando Digital. Nah, di sini saya sudah sediakan video-video terkait dengan tutorial eh, platformnya ya Bapak Ibu ya, fitur-fiturnya. Nah, di sini bisa Bapak Ibu akses sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu dan jangan lupa bantu untuk di subscribe-nya agar bisa Bapak Ibu mendapat notifikasi ya terkait dengan video-video yang saya buat tentang platform titik terang kreatif lainnya. Mungkin seperti itu dulu Bapak Ibu ya terkait Zoom kita pada siang hari ini. Eh, Saya mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang pada tempatnya dan mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan menjadi referensi untuk pengoptimalan SEO website akun dongkrak usaha kita masing-masing dan mudah-mudahan yang kita harapkan ya bisa mendapatkan cuan bisa terrealisasikan secepat mungkin dan pastinya jangan lupa Bapak Ibu terus untuk posting ya. Jadi untuk ICO ini itu konsistensi kita yang ditanyakan. Konsistensi kita eh, untuk bisa bertahan ya. Karena memang SEO itu nggak instan Bapak Ibu. Jadi jangka panjang. Jadi kita butuh proses mulai dari nol sampai nanti kita bisa merasakan hasilnya. Sekali lagi saya memohon Bapak Ibu agar tetap semangat ya dalam pembelajaran kita ini dan mudah-mudahan bisa saling berbagi kita nantinya. Dan mungkin seperti itu dulu Bapak Ibu, saya Dede Chandra mohon pamit undur diri dan kalau ada yang kurang pada tempatnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.